Kalau beruntung lu dipinjem, kalau nggak beruntung ya lu diculik, nggak bakal balik lagi. Nggak cuma itu, mereka itu multiverse. Saking panjangnya, waktu sosok itu duduk, itu kaki sama kepalanya masih tinggian kakinya. Nyeram-seram bersama Geros. Ini bukan tempat orang penakut. Selamat datang di Nyerem Seram bersama Geros. Gue merasa gagal banget karena sebagai orang Padang Tulen, gue sama sekali gak tahu akan legenda orang Bunian. Orang Bunian atau suku Bunian merupakan makhluk halus kepercayaan orang Sumatera dan Kalimantan hingga Malaysia. Dipercaya bentuknya ini seperti manusia tapi dia agak pendek. Mereka tinggal berdampingan dengan manusia tapi gak satu dimensi sama manusia. Mereka biasa tinggal di pegunungan, hutan, tepi sungai, tempat-tempat yang sepi gitu. Aktivitas dan kehidupan mereka ini sama kayak manusia. Mereka bertetangga, bersosialisasi, dan bahkan mereka punya kerajaannya sendiri. Bisa berjual beli juga loh. Mereka juga bisa menikah, punya anak, dan ngadain pesta. Nggak cuma itu, mereka itu multiverse, kayak Marvel. Bisa pindah-pindah universe dari universe mereka datang ke dunia kita. Mereka bisa datang ke pestanya manusia dan perayaan lainnya nih. Bahkan bisa bawa hadiah, juga bisa beli barang-barang yang ada di dunia kita. Pakai uang kita sendiri. Tapi ketika mereka pergi, uang itu akan berubah jadi daun. Se-creepy itu, bayangin lu hidup berdampingan sama suku Bunian. Yang sampai sekarang kita nggak tahu kepastiannya suku Bunian ini adalah manusia atau jin atau setengah-setengah manusia dan jin. Tapi yang jelas itu satu, suku Bunian itu beneran ada dan hidup berdampingan dengan kita. Ada salah satu cara gimana kita bisa bedain mana yang manusia dan suku Bunian. Ketika kita dihampirin sama orang yang gak dikenal, kita bisa ngecek dari lengannya. Baju di lengannya biasanya itu ada tanda kuning. Itu dipercaya sebagai pembeda antara suku Bunian dan manusia. Jadi kalau kalian ngelihat orang yang di bajunya ada tanda-tanda kuning di lengan bajunya, tandanya dia suku Bunian. Nggak cuma itu, mereka ini suka iseng guys. Suka minjem manusia dan dibawa ke dunia mereka. Kalau beruntung lu dipinjem, kalau nggak beruntung ya lu diculik, nggak bakal balik lagi. Udah banyak banget kasus orang hilang di Sumatera. Bahkan kalau hilangnya udah seminggu udah dianggap meninggal aja. Tapi orang sana udah percaya kalau ini adalah ulah suku Bunian. Ya antara mereka diculik atau dipinjem. Nah, gue sebagai orang Padang gak tahu menau nih soal suku Bunian. Sampai salah satu followers gue nge-DM gue dan cerita tentang pengalamannya diculik sama suku Bunian. Lebih tepatnya sih dipinjem selama 3 hari. Ini ceritanya Kak Dita yang diculik sama suku Bunian selama 3 hari, tapi gak berasa kayak 3 hari. Cerita creepy-nya udah dimulai dari asal-usul kenapa Kak Dita bisa tinggal di salah satu pondok di Bangka Belitung. Jadi bapaknya Kak Dita ini merantau selama 12 tahun tanpa kabar, sampai-sampai dikira udah meninggal sama orang kampung. Di tempat rantauannya, bapaknya Kak Dita ketemu sama mamanya Kak Dita. Mereka menikah secara sirih. Lalu punya anak satu-satunya, yaitu Kak Dita. Waktu Kak Dita umur 6 tahun, bapak dan mamanya Kak Dita ini bercerai. Akhirnya Kak Dita ikut sama bapaknya Kak Dita ke Bangka Belitung. Karena bapaknya Kak Dita nggak sanggup untuk pulang ke kampungnya. Belum siap gitu. Di Bangka Belitung, bapaknya Kak Dita bekerja sebagai buruh tambang timah. Mereka berdua tinggal di salah satu pondok atau rumah yang dulunya ditinggalin sama sepasang kakek dan nenek. Di mana kakek dan neneknya ini punya anak tunggal juga. Satu-satunya, tapi udah meninggal. Karena tenggelam waktu dia cari timah di dasar laut. Karena hal ini jadi banyak tuh cerita-cerita warga sekitar yang nakutin Kak Dita. Tapi Kak Dita kayak biasa aja, ya udahlah itu cerita warga aja. Dia nggak takut. Tapi percaya nggak percaya, di rumah itu banyak banget kejadian yang aneh yang dialamin sama bapaknya Kak Dita dan Kak Dita. Salah satunya yang paling creepy ya, bapaknya Kak Dita ini pernah berhenti bernafas. Kak Dita waktu itu umur 6 tahun, akhirnya dia panik tuh kan. Kak Dita manggilin warga dan akhirnya warga datang bantu pompa dadanya bapaknya Kak Dita. Sampai akhirnya bisa bernafas kembali, tapi kayak sesek gitu loh. Kalau kata Kak Dita kayak asma yang parah banget. Tetua di sana atau para orang tua yang udah lama tinggal di sana bacain semacam mantra ke bapaknya Kak Dita dan akhirnya bisa bernafas kembali, sembuh. Disinilah bapaknya Kak Dita cerita.
tadi kenapa tiba-tiba bisa berhenti bernafas. Katanya bapaknya Kak Dita ini didudukin sama sosok yang tinggi, kurus, kakinya tuh panjang banget. Saking panjangnya waktu sosok itu duduk, itu kaki sama kepalanya masih tinggian kakinya. Serem banget, kebayang gak sih? Keanehannya nggak sampai di situ aja. Sekitar seminggu setelah kejadian bapaknya berhenti bernafas ini, Kak Dita diajaklah ke tambang nih bekerja sama bapaknya. Kak Dita main-main tuh biasa aja tuh di sekitar tambang. Biasanya di tambang timah ini terbentuk seperti kolam-kolam kecil akibat penggalian timah. Kak Dita itu ngeliat bapaknya Kak Dita kayak manggil-manggilin Kak Dita dari seberang kolam-kolam kecil itu. Kayak, sini Dita, sini gitu. Kak Dita ngeliat itu ya langsung lah tuh dia ngelilingin tuh kolam dan nyampe di depan bapaknya, langsung dipeluk kakinya. Terus bapaknya Kak Dita ini ngomong, Dita, ayo ikut bapak yuk. Kak Dita karena ya emang percaya orang dia bapaknya gitu, ya udah dia ikutin lah tuh. Masuk ke hutan-hutan gitu. Kata Kak Dita, hutannya itu asri banget, pemandangannya tuh indah. Kak Dita dan bapaknya jalan menelusuri hutan itu. Sampai ketika mereka lihat rumah yang gede banget, mewah banget. Di depannya bahkan ada danau yang itu jernih kayak kaca. Mereka masuk ke rumah itu langsung disuguhin sama banyak makanan. Makanan enak-enak, seafood gitu kalau kata Kak Dita. Di situ Kak Dita disuruh makan. Ya udahlah tuh makan Kak Dita. Selesai Kak Dita makan, dia diajak berenang sama bapaknya ini di danau depan rumah itu. Kalau Kak Dita ceritain posisi renangnya itu seperti Kak Dita tuh duduk di perutnya bapaknya. Yang mungkin kayak bapaknya itu kayak posisi melayang di atas air gitu loh guys. Jadi Kak Ditanya di sini duduk gitu. Itu yang aku bayangin ya. Setelah mereka berenang, bersenang-senang bareng nih, bapaknya Kak Dita ini malah nyuruh Kak Dita pulang sendirian. Lah Kak Dita kan kagak tahu ini jalannya bagaimana. Tapi kata bapaknya Kak Dita ini, udah ikutin aja jalan yang tadi cenah. Sebagai anak yang baik, Kak Dita ini langsung nurutin aja nih apa kata bapaknya. Dia ikutin lah tuh jalan, hutan kan kemana-kemana gak tahu lah. Bahkan dia tuh gak tahu seberapa lama dia berjalan menelusuri hutan itu sampai akhirnya dia tiba di belakang pondok atau rumahnya. Di situ udah banyak warga ngumpul guys. Di kerumunan warganya itu ada ayahnya Kak Dita. Lah tadi kan tinggal di dalam hutan, kenapa dia bisa ada di situ? Ternyata itu ayahnya Kak Dita yang asli. Bapaknya Kak Dita yang ngelihat Kak Dita tuh langsung nangis, langsung melukin Kak Dita. Kamu kemana aja 3 hari kamu gak pulang? Kak Dita bingung dong, lah orang aku cuma pergi sebentar kayaknya. Terus dia juga masih bocah gitu ya, masih 6 tahun, gak ngerti apa-apa. Ternyata itu warga udah panik nyariin dia selama 3 hari 3 malam gak berhenti. Sampai-sampai bapaknya pun gak tidur selama 3 hari guys. Akhirnya Kak Dita nyeritain ke bapaknya yang asli apa yang dia alamin tadi. Dia diajak sama bapaknya yang palsu ke dalam hutan. Diajak makan, abis itu berenang, abis itu disuruh pulang. Dipinjem. Ya syukurnya balik. Bapaknya Kak Dita tuh ngomong dan ngasih tahu itu tuh kamu lagi dipinjem sama suku Bunian. Tapi kok bisa menyerupai bapaknya gitu guys? Untung masih dipinjem, gak diculik. Dan ayahnya yang palsu ini baik, ngembaliin Kak Dita ke alamnya, nyuruh dia pulang. Lu tahu nggak? Saking gue kagetnya nih, tahu kalau ada legenda suku Bunian, gue ceritain ke emak gue yang orang Padang Tulen. Kata emak gue, iya emang ada. Lah mama kagak ngasih tahu. Terus gue ceritain ceritanya Kak Dita. Kata emak gue harusnya kalau disuguhin makanan sama orang yang gak dikenal, jangan dimakan. Ya kalau dia manusia lu bisa diapa-apain. Ya kalau dia suku Bunian lu bisa aja diculik, gak bisa balik lagi karena makan makanan itu. Gue jadi inget salah satu cerita yang dikirimin ke DM gue yang gue bacain di TikTok. Tentang kakeknya yang ditolong sama orang misterius buat sholat Jumat. Dibawa ke peradaban lain. Karena masjidnya tuh bagus, terus warga-warga sekitar tuh cakep-cakep. Nah kakeknya ini diajakin makan, untungnya kakeknya menolak. Langsung pergi aja dah tuh. Kalian kalau mau nonton videonya ada di sini, klik langsung nih. Udah guys, sampai situ aja. Gue udah merinding, kalian udah merinding belum? Oh iya, gue punya segmen baru di YouTube gue nih. Namanya Nyoror by Phone. Dimana kalian cerita langsung ke gue dari telepon. Gak lagi gue ceritain atau ngebacain cerita kalian, bosen gak tuh? Jadi kalian langsung isi Google Form yang ada di description. Dan juga bisa nih kepo-kepoin TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter gue yang baru. Oke, see you guys!
Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru. Dah? Oke. Biasanya ditambang menulu malah tapi